woke up and said, I'm sick of all these bloodsuckers. Halo teman-teman, balik lagi sama Mimin. Karena di video ini Mimin mau ajak kalian mengikuti perkembangan informasi paling fresh soal rencana besar dari Amerika di bawah presiden mereka Donald Trump. Melancarkan aksinya dalam mengusir warga Palestina dari tanah mereka di jalur Gaza, yang kemudian disebut dengan istilah Cleaning of Gaza Strip. Pada dasarnya, rencananya adalah memindah penduduk Gaza dari tanah mereka untuk menuju negara lain seperti Mesir, Yordania, hingga Indonesia. Jelas rencana ini mendapatkan banyak penolakan, mulai dari warga Gaza itu sendiri, Hamas, Yordania, Iran, dan tentu saja Indonesia. Namun terbaru, inilah yang dikatakan Trump saat wartawan menyebut jika mereka menolak. Trump dengan PD-nya mengatakan bahwa negara-negara yang ditunjuk akan melakukannya, termasuk Yordania dan Mesir. Mereka akan patuh pada Amerika. The President and the King of Jordan have both said that they won't take in displaced people from Gaza like you suggested. Is there anything you can do to make them do that? I mean, tariffs against those countries, for example? They will do it. They will do it. Lantas, bagaimana dengan Indonesia, Iran? Mari kita ulas hal ini dalam video berikut ini. And kindness, don't speak. Killing of tradition, she said we will finish them by smoking. Di tengah gencatan senjata yang sedang terjadi di jalur Gaza, usai 15 bulan kota itu dibombardir oleh Israel yang dibantu oleh sekutu mereka seperti Amerika, Donald Trump yang saat ini menjabat sebagai Presiden baru Amerika Serikat sepertinya tengah merencanakan salah satu hal yang mungkin menjadi kontroversi terbesar dalam percaturan geopolitik dunia, yakni memindah seluruh warga Palestina dari tanah mereka sendiri jalur Gaza. Beberapa waktu lalu, salah satu staf Donald Trump di Timur Tengah mengatakan jika Indonesia akan jadi salah satu opsi negara tujuan untuk memindahkan 2 juta warga Gaza, yang kemudian dengan tegas ditolak Indonesia. Karena Indonesia percaya warga Palestina berhak untuk tetap tinggal di tanah mereka sendiri. Sebelum terbaru, Trump akhirnya berbicara sendiri, namun kali ini ia menyebut bahwa Gaza harus dibersihkan, dengan penduduknya harus keluar ke negara lain, seperti ke Yordania dan juga Mesir. Trump pun mengatakan bahwa ia telah menghubungi Raja Yordania untuk menerima lebih banyak orang Palestina. Dan untuk memastikan hal itu, laporan dari NBC News menyebut jika Trump bahkan telah melanjutkan pengiriman bom seberat 2.000 pon ke Israel yang sebelumnya sempat dihentikan. Ini artinya gencatan senjata mungkin tak akan benar-benar selesai secara utuh. Ada potensi besar pengeboman lebih lanjut dari Israel bakal dilakukan. Dan tujuannya jelas, mengusir warga Palestina dari tanah mereka di Gaza. Mendengar permintaan dari Amerika untuk memindah warga Gaza ke negaranya Yordania, Yordania sendiri tegas menolak. Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi menyatakan bahwa penolakan Yordania terhadap pemindahan warga Palestina adalah tegas dan tidak berubah. Menurutnya Yordania untuk orang Yordania dan Palestina untuk orang Palestina, sehingga pemindahan jutaan warga Palestina ke Yordania menurutnya tak akan terjadi. Di sisi lain, Mesir, negara yang berbatasan langsung dengan Gaza itu, juga mengindikasikan penolakannya. Negara itu menyatakan kekhawatiran keamanan atau migrasi massal dari Gaza selama perang. Dan sekali lagi, secara keseluruhan, usulan Presiden Trump untuk memindahkan warga Gaza ke Yordania dan Mesir mendapat penolakan tegas dari kedua negara tersebut, yang menekankan pentingnya menjaga hak-hak warga Palestina dan stabilitas regional. Mendengar penolakan dari Yordania dan juga Mesir untuk memindahkan warga Gaza ke negara mereka seperti yang disarankan Donald Trump, inilah yang dikatakan Donald Trump baru-baru ini. Ia menyebut bahwa dua negara itu akan melakukannya di bawah perintah Amerika. Dengar nih ucapan Donald Trump baru-baru ini. The President and the King of Jordan have both said that they won't take in displaced people from Gaza like you suggested. Is there anything you can do to make them do that? I mean, tariffs against those countries, for example? They will do it. They will do it. What makes you say that? They're going to do it. Okay? We do a lot for them and they're going to do it. Dari pernyataan Donald Trump, kita bisa memahami beberapa makna di balik jawabannya yang singkat namun penuh implikasi. Pertama, ketika Trump mengatakan mereka akan melakukannya. Ini menunjukkan keyakinan bahwa Yordania dan Mesir pada akhirnya akan menerima pemindahan warga Gaza, meskipun saat ini mereka menolak. Trump mengisyaratkan bahwa keputusan ini bukan hanya atas kemauan Yordania dan Mesir,
tetapi karena tekanan dari Amerika Serikat. Dan ketika ia berkata, kami melakukan banyak hal untuk mereka, dan mereka akan melakukannya. Itu menandakan bahwa Amerika Serikat memiliki pengaruh besar terhadap kedua negara tersebut, baik dari sisi ekonomi, militer, atau diplomasi. Sebagai info, selama ini Amerika memang telah banyak memberikan bantuan ekonomi dan militer yang besar kepada Mesir dan Yordania di setiap tahun. Yordania menerima lebih dari 1,45 miliar US dollar per tahun dalam bantuan Amerika Serikat. Sedangkan Mesir menerima sekitar 1,3 miliar US dollar per tahun, terutama dalam bentuk bantuan militer. Dengan kata lain, Trump secara tidak langsung menyatakan bahwa bantuan ini bisa digunakan sebagai alat tekanan untuk memaksa Yordania dan Mesir menerima warga Gaza. So, pada intinya, Trump mengklaim bahwa Amerika Serikat cukup berkuasa untuk memastikan Yordania dan Mesir menuruti kebijakan yang diinginkan Washington, terlepas dari apa yang mereka katakan sekarang. Menanggapi usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza ke Yordania dan Mesir, Iran yang diketahui sebagai musuh yang ditakuti Amerika Serikat memberikan respons yang tegas dan kritis. Baru-baru ini Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan bahwa mereka tak akan bisa melakukannya. Menurutnya, orang-orang Palestina tidak bisa dihapus dan menilai bahwa alih-alih memindahkan warga Palestina, sebaiknya warga Israel yang dipindahkan ke tempat lain. Ia menyarankan bahwa mengingat Presiden Trump memiliki keinginan untuk memperluas wilayah Amerika Serikat, warga Israel dapat dipindahkan ke Greenland, sebuah pernyataan yang bisa jadi merupakan sindiran tajam terhadap usulan Trump untuk melakukan pembersihan di jalur Gaza. Donald Trump yesterday said that one option could be cleaning out Gaza. He proposed that and the Palestinians moving somewhere else. Is that a red line for Iran? I mean, if that was to happen, what would Iran do? Well, I think this is a project many people tried to do in the past, but they have all failed. You know, Palestine cannot be deleted from this region and Palestinians cannot be expelled. So my suggestion is something else. Instead of Palestinians, try to expel Israelis. Take them to Greenland so they can kill two birds with one stone. Sebagai info, tidak seperti negara-negara lain di Timur Tengah seperti Yordania, Mesir, dan Arab Saudi yang menerima miliaran dolar bantuan militer dan ekonomi dari Amerika Serikat. Iran tidak menerima bantuan dari Amerika Serikat sama sekali, dan ini membuat Iran bebas menentukan kebijakan luar negerinya. Iran memiliki militer yang kuat dan mandiri, dengan produksi senjata dalam negeri seperti drone Shahed, rudal balistik, dan sistem pertahanan udara. Sama seperti Iran, Indonesia juga menolak usulan pemindahan warga Gaza ke negara lain, termasuk Yordania dan Mesir. Sikap Indonesia tegas, seperti yang telah disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri yang mengatakan bahwa upaya penggusuran atau pemindahan penduduk Gaza sama sekali tidak dapat diterima. Sikap Indonesia tetap tegas, segala upaya penggusuran atau pemindahan penduduk Gaza sama sekali tidak dapat diterima. Upaya semacam itu untuk mengurangi jumlah penduduk di Gaza hanya akan melanggengkan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina, dan sejalan dengan strategi yang lebih luas yang bertujuan untuk mengusir warga Palestina dari Gaza, kata Kementerian Luar Negeri Indonesia beberapa waktu lalu. Jelas, selain menolak untuk memindahkan 2 juta warga Palestina ke Indonesia, Indonesia juga menolak penggusuran warga Palestina dari tanah mereka ke negara lain seperti Yordania dan Mesir. Karena sekali lagi, upaya semacam itu hanya dilakukan untuk membuat warga Israel menduduki wilayah Palestina. Pada akhirnya, rencana kontroversial Trump untuk memindahkan warga Gaza ke Yordania, Mesir, atau bahkan Indonesia jelas menuai reaksi keras. Yordania dan Mesir mungkin bisa Amerika Serikat tekan, tapi Iran dan Indonesia menegaskan bahwa tidak semua negara bisa ditekan oleh Amerika Serikat untuk mengikuti kebijakan yang dianggap tidak adil. Tapi sekali lagi, ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Amerika Serikat akan tetap menekan negara-negara ini untuk mematuhi rencana mereka? Dan yang lebih penting, apa dampaknya bagi rakyat Palestina yang sudah lama menderita? Yang pasti, mereka menolak untuk dipindahkan dari tanah mereka. Jadi bagaimana menurut kalian?
Apakah ini hanya awal dari ketegangan yang lebih besar? Atau ada peluang untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah? Drop pendapat kalian di kolom komentar. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.